Mengapa baju kamu selalu dikeluarkan setiap hari? Kalau tidak ibu tegur, tidak ibu kasih tahu, pasti keluarkan. Coba nah jawabannya. Hah? Tegenah. Maksudnya tegenah teh kumaha? Serag. Tegenah. Jadi intinya mah tegenah ya, bajuna serag gitu. Lamun bajuna teu serag mah rek moal. Oh, intinya tegenah bajuna serag. Anu kadua cing. Kira-kira eta baju dikeluarkan teh melanggar aturan teu? Melanggarnya. Jadi baju dikeluarkan teh melanggar aturan. Terus nyaho tahu tidak bahwa manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah. Nah, ibu juga pernah seperti kamu melanggar beberapa aturan sekolah. Waktu sekolah sering melanggar aturan-aturan sekolah. Karena manusia itu tempatnya lupa dan salah. Nah gitu. Nah, misalkan kalau diamati, kalau kita berpakaian berpakaian rapi, dimasukkan pakai sabuk, kelihatannya rapi tidak? Rapi, bagus tuh. Bagus mana jeung dikeluarkeun? Pakai sabuk dikejerokeun, lebih kelihatan rapi dan disiplin ya, Nah, cing waktu di bajuna dikeluarkeun jeung waktu bajuna dikedelamkeun, perasaan Rusiani kumaha? Genah mana? Nyaman mana? Hah? Nyaman dikejerokeun. Nah, gitu. Oh, boleh berpikiran seperti itu, hak kamu. Nah, yang penting apakah kamu bersedia untuk merubah kebiasaan buruk kamu ke depannya? Bersedia tidak? Bersedia ya untuk merubah kebiasaan seperti itu. Jadi dari mulai sekarang coba tolong pas masuk sekolah bajunya dikedalamkan ya, baik itu merah putih maupun pramuka. Nah, yang selanjutnya tadarus, kamu bisa melakukan yang lebih dari itu. Misalkan lebih pakai baju semerawut ke sekolah, bisa kan? Pakai baju asal semerawut lebih tidak rapi, lebih jelek daripada yang sehari-hari kamu lakukan. Kamu bisa melakukan seperti itu ya. Nah, sekedar bisa tuh, misalnya pakai baju naon ka sekolah sangeunahna, bisa tidak? Kalau kamu mau bisa kan? Kalau kamu mau bisa ya, tapi karena kita ada aturan jadi hak wayahnya. Nah, kenapa kamu pasti ya punya alasan mengapa baju kamu selalu dikeluarkan? Alasannya itu seperti tadi, hiji tegenah, kedua sereg, nah intinya. Nah, kamu bisa mempertahankan sikap kamu seperti itu, tetapi selama di sekolah tolong ya berpakaian sesuai dengan peraturan. Mau tidak? Siap? Siap, insya Allah. Nah, yang selanjutnya yang ibu akan tanyakan, apakah kamu percaya bahwa di dalam kelas itu kita adalah keluarga? Percaya itu? Percaya? Percaya. Nah, terus kamu masih ingat tidak bahwa di kelas kita ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Nah, kesepakatan kelas itu untuk kita laksanakan. Tahu tidak ada kesepakatan kelas di kelas? Tahu? Iya, tahu. Nah, sekarang coba bayangkan seandainya di kelas siswa disiplin dalam segala hal, disiplin waktu, disiplin berpakaian, akan coba pikirin bakal kumahanya kelas orang. Lamun misalkan di kelas teh damai, tenang, karena teh semua disiplin, akan bagaimana? Akan bagaimana? Akan terasa nyaman tidak? Nyaman. Sok ulangi nam. Nah, ibu sering mendengar kamu itu sering berbicara kasar di kelas. Aku tuh. Nah, aku coba perkataan kasar namun sering diucapkan. Tapi bukan kamu saja, yang lain juga banyak ya. Tapi ibu mau nanya kamu saja. Pernah kata-kata kasar apa yang pernah kamu ucapkan di kelas? Sok, kamu ragu. Kata naon? Anjing. Terus nanti? Hah? Kau inget nanti sok pernah diserdi ya kan? Banyak kan? Nah, itu. Menurut kamu itu perkataan bagus tidak? Tidak bagus. Terus kamu tahu bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa ya, seperti tadi. Nah, ibu juga sering, bukan manusia sempurna,
sering mengucapkan kata-kata itu. Kadang-kadang kalau sedang marah tidak terkontrol, sering terucap kata-kata kasar, dan bukan kamu saja, semua orang juga pernah mengatakan itunya. Nah, kira-kira kata-kata kasar itu pantas diucapkan oleh seorang pelajar di sekolah? Pantas tidak? Tidak. Yakin tidak pantas? Nah, kamu berhak yang merasa begitu, merasa tidak pantas, itu hak kamu, hak semua orang. Nah, apakah kamu bersedia memperbaiki diri untuk melakukan atau menghindari hal-hal kata-kata kasar? Bersedia? Bersedia. Nah, untuk selanjutnya, padahal kamu bisanya berucap yang lebih kasar, yang lebih menyakitkan, itu bisa saja ya. Bisa tuh orang berkata yang semau gue gitu ke batur. Bisanya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu sering berucap dengan kata-kata yang kasar. Punya alasan tidak? Kalau sedang apa lamun orang berucap kata kasar? Alasannya lamun sedang bagaimana? Karena kumaha lamun orang suka yang mengucapkan kata kasar? Kalau sedang karena marahnya. Kalau kita sedang marah, pasti itu berkata kasar. Nah, itu ya. Nah, yang selanjutnya, kamu juga percaya bahwa di kelas itu adalah sebuah keluarga. Nah, ibu sudah menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bahwa kita itu harus menerapkan budaya positif 5S. Nah, kita ingat tuh 5S nah di kelas. Senyum, nanti sapa, salam, sopan, dan santun. Itu yang ada kesepakatan kelas kita ya, budaya positif yang kita kembangkan di kelas tentang 5S. Nah, coba bayangkan oleh kamu seandainya kelas kita itu semua disiplin bicaranya saat kamu. Kalau kelas itu semua anak berbicara sopan, berbicara santun, bagaimana perasaan kamu, ibu, dan yang lainnya? Nyaman, terus damai ya, nyaman, damai, nah seperti itu. Nah, kalau kamu sudah besar, tadi kamu ingin jadi tentara. Kalau kamu sudah besar, ingin jadi seperti apa hidup kamu? Ingin seperti apa? Harus begede teh hanya dia kumaha gitu kan? Coba bayangkan, namun tidak hanya seperti Pak Asep, yang seperti Pak Taksono, atau hanya seperti saya, kepribadian orang, atau jadilah diri sendirinya, jadilah diri sendiri. Nah, untuk pesannya, terima kasih sudah mau ibu ajak ngobrol ya. Dan kedepannya ibu titip, tolong baju kamu selalu dikedalamkan, baik itu pramuka maupun baju merah putih. Dan kalau misalnya bajunya seret tidak nyaman, bilang ke orang tua kamu untuk membeli baju yang baru ya. Dan yang kedua, jaga perkataan di kelas maupun di rumah maupun di mana saja. Dan ibu juga mau kalian ya semuanya merubah sikap dan merubah cara berbicara dengan yang lebih sopan gitu ya. Mau? Nah ya, terima kasih. Wassalam. Dah, silakan pergi. Terima kasih ya.